kita menghitung reaksi peletakan. Nah, untuk menghitung reaksi peletakan, kita menggunakan 3 persamaan kesetimbangan ya. Sigma P sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma momen di B atau di A sama dengan 0. Nah, yang pertama mana aja bisa dipakai duluan ya, ada masalah ya. Kalau Anda menggunakan sigma momen di B sama dengan 0, nah ini sigma momen di B, nah ini titik B ya. Di ujung ini, di ujung peletakan 0 nih. Nah di sini di A karena dia sendiri ada 2 reaksi peletakan yaitu AP dan AH. Di B ada 1 reaksi peletakan BP ya. Kita misalkan ini ke atas, yang AH ke kanan ya. Nah, sigma momen di B sama dengan 0. Nah, di sini apa dia yang menyebabkan momen di B? Apa? Momen itu adalah gaya kali jarak net yang tegak lurus ya. Nah, kalau AH dan BP ini terhadap B ini kan tidak ada jaraknya yang tegak lurus ya. Jadi ini tidak ikut dia. Nah, yang pertama sigma momen di B sama dengan 0 adalah AP. Nah, ini AP ini ya dikali jarak tegak lurusnya ini 6 ya. AP kali 6. Nah, ini arahnya adalah searah jam positif dia. AP kali 6. Nah, kemudian yang menyebabkan momen apa lagi? P ini. Nah, P itu berlawanan min P dikali 2 kan? Jaraknya kan 2 tegak lurusnya. Yang menyebabkan momen apa lagi? Kan tidak ada ya. Hanya AP dan P. Kalau A dan BP tidak menyebabkan momen karena tidak ada jarak ya. Sehingga LAP dikali 6 min 80 dikali 2 sama dengan nah, ada yang ditanyakan sampai di sana dulu? Sigma momen saya ulangi ya. Nah, ini titik B, sigma momen di titik B. Nah, ini titik B ya di ujung ini, peletakan 0 nih. Nah, di A itu ada dua reaksi, AP dan AH. Di B ada 1 reaksi karena 0 nih ya, BP, atau ya BP ya. Sigma momen di B sama dengan 0, jadi jumlah momen di titik B itu artinya ya. Sigma momen di B sama dengan 0, jadi semua gaya itu menuju titik B. Mana aja yang menyebabkan momen. Nah, yang dinamakan momen itulah gaya kali jaraknya yang tegak lurus. Nah, yang pertama AP. Nah, lihat tanda panahnya kan ke atas dia. Ke atas menuju titik B. AP menuju titik B. Nah, ini searah jam ya. Jadi dia positif. Jadi AP kali jaraknya kali 6 min 80 kali 2 kan itu P kali jaraknya ke titik B 2 sama dengan 0. Nah, jadi maka LAP adalah 80 kali 2 dibagi 6 ya. Berarti 160 dibagi 6. Ada yang ditanyakan sampai LAP? Ada? Ada yang ditanyakan sampai LAP? Ada? Ini harus dipahami betul ya. Kalau tidak paham nanti bagaimana Anda bisa menghitung gaya-gaya dalam ya. Ini masih gaya-gaya luar nih. Yang dinamakan gaya luar lah gaya yang bekerja pada suatu struktur termasuk gaya reaksi peletakan. Nah, ini gaya-gaya luarnya. Nanti di dalam batang ini ada gaya-gaya dalam nanti. Nah, itu yang kita hitung untuk mendesain batang ini ya. Berapa penulangannya, berapa sengkangnya, berapa dimensinya. Itu gaya-gaya dalam dia. Prinsipnya gaya-gaya luar itu sama dengan gaya-gaya dalam ya. Simbang dia. Nah, itu. Ada yang ditanyakan untuk menghitung reaksi peletakan ini? AV dulu, ada? Jadi LAV adalah 80 kali 2, 160 dibagi 6 ya. Karena sigma momen di titik B, LAV kali 6 dikurangi P kali 2 sama dengan 0.
Nah, kemudian sigma momen di titik A sama dengan 0. Apa dia yang bekerja? Coba, sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, titik A-nya di sini. Apa aja? Apa? Halo? Halo? Apa aja? BP, Pak. Nah, BP. Nah, BP ini arahnya ke atas ya. LBP. Nah, ini ke atas. Nah, menuju titik A. Lihat titik A-nya di mana. Ah, ke sini dia ya. Berarti min LBP dikali 6. Jaraknya 6 dia. Plus. Nah, P ini. Nah, P kan arahnya searah jam-jam. Plus dia. Plus P dikali 4. Atau min LBP kali 6. Ya. Plus 80 kali 4. Maka besarnya LBP adalah 320 dibagi 6 ya. Nah, kemudian setelah kita dapat LAP dan LBP ya, kalau LAP-nya lah 160 dibagi berapa? 6, LBP adalah 320 dibagi 6 ya. 320 ya, 80 kali 4. 320 kalau LAP 160 bagi 6. Nah, kemudian kita menggunakan sigma V ya untuk mengecek ya. Sebaiknya memang sigma MA sama dengan 0, sigma MB sama dengan 0. Nanti Anda cek dengan sigma V ya. Apakah betul AP dan BP ini sama dengan P. Nah, kita gunakan sigma V sama dengan 0. Nah, yang menyebabkan sigma P itulah jumlah gaya-gaya vertikal. Gaya-gaya vertikal itu apa? LAP, ini ya. LAP ya plus LBP dikurangi P sama dengan 0. 160 dibagi 6 ditambah 320 dibagi 6. Berarti kan 480 bagi 6 dikurangi 80 sama dengan 0. Berarti 80 dikurangi 80 sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 0. Sudah betul deh ya. LAP dan LBP Anda itu betul sama dengan P ya. LAP plus LBP sama dengan P. Itu. Nah, kemudian persamaan keseimbangan yang ketiga adalah sigma H sama dengan 0. Jadi di sini tidak ada gaya horizontal, maka LAH sama dengan 0 ya. Nah, itu dia. Nah, ini jadi yang pertama sigma MB sama dengan 0. LAP kali 6 min P kali 2 sama dengan 0 ya. 160 dibagi 6. Sigma MA sama dengan 0 min LBP kali 6 ditambah P dikali 4 sama dengan 0. Maka LBP adalah 320 bagi 6, 53. Nah, kemudian kita cek ya. Dengan sigma P sama dengan 0 ya. Kita cek. LAP plus LBP dikurangi P 80 sama dengan 0. 160 per 6 ditambah 320 per 6 sama dikurangi 80 sama 0 ya. 480 bagi 6 kan 80. Belum menjelaskan kalau ada rumus kayak gitu, Pak. Ya, jadi nggak tahu mencari apa itu. Kalau dia kotak, titik beratnya di tengah-tengah ya. Nanti kalau dia segitiga, titik beratnya di 1/3 dan 2/3. Nanti itu ya nanti. Ada yang ditanyakan lagi? Sigma V sama dengan 0. Nah, kita gunakan jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Yang vertikal itu yang ke atas dan yang ke bawah. Nah, karena yang ke bawah ini yang dianggap positif ya, maka DX, LX atau DX ya, kemudian min AP, ini kan ke atas nih, min 5 sama dengan 0. Kan ini aja gaya yang vertikal ya, min 5 plus DX, ini yang dianggap positif ya, perjanjian tanda tadi. DX min 5 sama dengan 0, sehingga ketemu gaya dalamnya DX-nya sama dengan 5 kilonewton ya. Bisa? Nah, kemudian sigma H sama dengan 0 untuk menghitung NX. Nah, ini yang ke kanan ini dianggap positif. NX min 5. Ini kan kiri dia. NX min 5 sama dengan 0. Sehingga gaya normalnya NX-nya sama dengan 5
kilonewton ya. Nah, kemudian untuk menghitung mx momen, ini yang dianggap positif ya. Momen itulah gaya kali jarak ini ya, jarak ke x-nya nih 1 meter nih. Nah, ini yang dianggap positif. Mx min 5, udah ini ya. Mx, nah ini yang dianggap positif. Mx min api kali 1 atau min 5 kali 1 sama dengan 0. Maka mx sama dengan 5. Ada yang ditanyakan? Potongan satu-satu? Ada? Belum, Pak, belum. Belum. Nah, kita lihat potongan 22. Nah, ini potongan 22 ya. Yang tadi itu tinjau kanan ya. Nah, ini yang dianggap positif. Nx selalu menjauh, mx mendekat, dan gaya lintangnya aja yang kebalik ya. Kalau ini ke bawah dianggap positif, ini ke atas dianggap positif ya. Nah, ini kita sama menggunakan untuk menghitung gaya-gaya dalam ini nx, dx, dan mx ini menggunakan 3 persamaan seimbang ini. Sigma V sama dengan 0. Jadi dx, nah ini yang positif dx min P ya min 10 ya. Min 10 plus LBP sama atau plus 5 sama dengan 0. Maka LX-nya 5 ini ya. 10 dikurangi 5 kan 5. Nah, kemudian menghitung gaya normal NX. Ini yang dianggap positif ya. NX min 5. Ini ya yang ini. NX min 5 sama dengan 0. NX-nya 5. Kemudian sigma momen sama dengan 0. MX. Nah, ini yang positif. Yang menyebabkan momen di X ini mana? Di 3 meter nih. Yang pertama 10 kali 1. Nah, 10 kali 1 itu kan sama arahnya dengan MX nih. Ya. Sama arahnya ya. Berarti dia positif. Kemudian BV. BV ini menuju X ya. Menuju 3 meter nih. BV kan min dia berlawanan. Karena melawan ini dia. Melawan MX ya. Yang begini dianggap positif, lawannya negatif. Min 5 kali jaraknya 3 ya. Maka MX adalah 15 dikurangi 10 atau 5 kilonewton meter. Ada yang ditanyakan potongan 22? Ada? Tidak ada. Ada yang ditanyakan? Nah, yaitu untuk menghitung reaksi peletakan. Sama menggunakan 3 persamaan setimbangan ini. Sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0 ya. Sigma V sama dengan 0, jumlah gaya-gaya yang vertikal ya. Yang vertikal itu yang ke atas dan ke bawah aja, yang lainnya jangan lihat. V ditambah AH, V ditambah BP, min P sama dengan 0 ya. Jadi itu vertikalnya. Kemudian sigma H-nya, di sini ada AH ya, karena di sini. Nah, tapi tidak ada gaya yang horizontal, maka AH-nya sama dengan 0 ya, tidak ada lawannya. Kemudian sigma momen di A di sini sama dengan 0. Apa dia yang menyebabkan momen di A? Ya ini BV dikali 6 jarak tegak lurusnya, P dikali 3 sama dengan 0. Maka LBP adalah 30 bagi 6, 5 ya. LH 0, LAP 5 juga. Nah, selanjutnya kita potong dia, kita pi body ya. Langkah yang kedua adalah menghitung MDN-nya. Ya, menghitung gaya-gaya dalam. Nah, untuk menghitung gaya-gaya dalam, nah ini kita potong. Kita jadikan 2 ya. Nah, ini dia potongan 1-1, nanti potongan 2-2. Potongan 1-1 dulu ya. Nah, di sini potongnya. Potongan 1-1, potongan 2-2 sama dengan yang tadi itu. Nah, ini potongan 1-1 kalau kita lihat di sini ada AV 5 kilonewton, ada H 0 ya. Dan ada gaya-gaya dalam. Nah, ini perjanjian tandanya yang positif. NX selalu menjauh, LX ke bawah, dan MX nah arahnya berlawanan. Ini ya. Nah, kita untuk menghitung MX, NX, dan LX ini kita gunakan 3 persamaan keseimbangan. Nah, pertama kita menghitung NX ini sudah pasti 0 ya, karena tidak ada gaya AH ya. Kita hitung gaya lintangnya. Nah, ini gaya lintang. Ini yang dianggap
positif ya. Yang ke bawah yang dianggap positif. Gaya lintang LX dikurangi api ini 5 ya. Sama dengan dol, maka gaya dalam LX-nya sama dengan 5 kN. Kemudian menghitung momen, sigma momen di X sama dengan 0, Mx. Nah ini yang dianggap positif ya, Mx min LAV kali 3 ya, sedikit sebelum P ini. LAV dikali 3 sama dengan 0, maka Mx adalah 15. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan untuk potongan satu-satu? Ada? Lanjut Pak. Belum ada. Lanjut Pak. Belum ada Pak, bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan ke potongan 22. Nah ini potongan 22 ya. Nah itu potongan 22. Tinjau kanan ini, potongan 22 tinjau kanan. Ada BV 5 kN. Ada gaya-gaya dalam. NX lalu menjauh. Nah ini cuma gaya lintangnya, LX-nya yang ke atas. Yang dianggap positif ya, MX. Nah ini yang arahnya ke sini yang positif. Nah pertama NX ini sudah pasti 0 ya, karena tidak ada gaya normalnya. NX sama dengan 0. Kemudian kita hitung gaya lintangnya. LX. Nah ini ke atas dianggap positif. LX plus BV. Nah, ini kan ke atas juga. LX plus BP sama dengan 0. Maka gaya lintang ini adalah negatif. Berarti ini harusnya ke bawah dia nanti ya. Atau diisi tanda negatif. Ini kan negatif ya. Ya. Nah kemudian momennya. Nah ini yang dianggap positif. MX ya. MX min BV kan berlawanan arahnya nih menuju X ini. X min LBV dikali 3 sama dengan 0 karena ini kan 3 nih. Maka MX nya adalah 15 kN. Ada yang ditanyakan? Ya. Nah ini gambar as. Nah kalau ke atas positif kita gambarkan. Ini kan hasilnya 5 tadi. Ya, api dengan ini 5 ya. Ya lintangnya kan positif nih. Yang ini ya, ini kan LX positif ya. Yang tinjau sebelah kiri ini. Nah, ini positif dia. Kemudian yang tinjau sebelah kanan nih, potongan 22 kan negatif. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar gaya lintang ya. Kemudian gambar bidang momennya. Nah, ini. Ini MX-nya kan 15. Tinjau kiri maupun tinjau kanan 15 ya. Untuk X sama dengan 0 ya 0 dia ya. Nah ini gambarnya. Ini 15 ya. NX-nya 0 ya, gaya gambar gaya normalnya batang aja 0, tidak ada gaya normal ya karena tidak ada gaya horizontal. Ini 15 ini di 3 meter ini baik tinjau kiri maupun tinjau kanan. Ada yang ditanyakan menggambarnya? Hasil ini yang kita gambarkan ya, hasil ini. Gambar gaya lintang untuk potongan 11 5 kN. Ya, negatif, berarti LX adalah 30 min 10 kali X. Nah, X, batas X-nya itu lah ini, batas beban yang nih, beban yang sama nih. Berarti 0 sampai 6 ya. Nah, karena ini adalah persamaan pangkat 1, ini kan pangkat 1 ini. Kalau ini pangkat 0 dia, karena X pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Nah ini adalah persamaan garis linear ya, kalau pangkat 1 itu garis linear, jadi garis lurus dia. Nah untuk menggambar garis lurus itu cukup ujung-ujungnya aja, ujung bawah dan ujung atas, yaitu dari 0 sampai 6 ya. Ujung bawahnya 0, ujung atasnya 6. Nah kita hitung untuk X sama dengan 0, berarti ini 30 dikurangi 10 kali 0, berarti 30 kN ya plus. Nah untuk X sama dengan 6, masukkan 30 dikurangi 10 kali 6, berarti 30 dikurangi 60, berarti min 30 kN. Ada yang ditanyakan? Menghitung gaya lintang ini ada? Ada yang ditanyakan? Belum Pak, belum.
Ya, silakan. Yang Q itu kok bisa plus, Pak? Bukannya ke bawah tandanya, Pak? Yang mana? Q nih. Ya. Nah, saya ulangi ya. Perjanjian tandanya kan ingat. Perjanjian tanda untuk gaya-gaya dalam beda dengan menghitung reaksi peletakan ini ya. Nah, untuk gaya-gaya dalam ini dulu ya. Udah tuh. Untuk gaya-gaya dalam, perjanjian tandanya kalau kita meninjau sebelah kiri, ya, kalau kita meninjau sebelah kiri, ini ya, ini kan bagian kirinya kita lihat. Nah, yang gaya momennya mendekat, ini mendekat namanya ya, mendekat ini. Gaya normalnya menjauh, kemudian gaya lintangnya ke bawah, ya. Gaya lintangnya ini ke bawah, itu yang dianggap positif. Kalau yang sama-sama ke bawah ya positif ya. Nah, sigma P sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya vertikal di X sama dengan 0 ya. Nah, yang mana aja yang vertikal? Nah, yang vertikal itu adalah AP atau yang positif dulu ya, DX atau LX, ini positif ya, LX plus, karena ini yang perjanjian tandanya positif ya. Kemudian dikurangi AP, ini ke bawah, ini dianggap positif, berarti ini ke atas negatif ya, ditambah QX. Saya ulangi. Yang pertama, sigma P jumlah gaya-gaya vertikal di X sama dengan 0. Nah, yang positif tuh ini perjanjian tandanya. Yang pertama, di X atau LX ini plus. Dikurangi AP, karena ini berlawanan dengan LX ya, ini ke bawah, AP-nya ke atas, makanya negatif ya. Ya. Kemudian QX-nya ini kan ke bawah, gaya vertikal. Sama dengan LX, berarti positif ya. Maka LX-nya LX min 30 plus 10 Q ini kan 10 nih kali X ya, ini kali X karena jaraknya sejauh X sama dengan 0. Maka ini min 30 ini loncat sama dengan menjadi plus, ini plus 10X loncat sama dengan menjadi 10X. Maka persamaannya adalah LX sama dengan 30 min 10. Persamaan pangkat 1 itu sama dengan ini kan pangkatnya pangkat 1, cuma tidak ditulisnya nih. X pangkat 1 sama dengan X ya. Nah, untuk persamaan pangkat 1 itu namanya persamaan garis linear ya, garis lurus. Jadi cukup ujung-ujungnya, ujung awal dan ujung akhir. Nah, ini batasnya X ini. Nah, ini kan sama bebannya dari 0 sampai 6. Maka batasnya adalah X sama, lebih besar dari 0 dan lebih kecil itu sama dengan 6 ya. Dari 0 sampai 6 nih. Nah, kalau dia persamaan garis lurus cukup 0 dan 6-nya aja yang dihitung. Kan bisa. Garis lurus itu bisa ditentukan oleh dua buah titik kan? Titik pangkal dan titik ujung. Nah, untuk X sama dengan 0. Berapa hasilnya? 30 dikurangi 0. 10 kali 0 ya 30 km. Untuk X sama dengan 6, hasilnya 30 dikurangi 10 kali 6. Berarti min 30 km. Nah, itu dia. Ada masalah? Nah, kita lihat untuk X sama dengan 0 kan di sini. Hasilnya adalah 30 kN. Ya. Ini sama dengan AP dia. 30 kN. Nah, untuk X sama dengan 6. Di sini kan 6-nya. Di sini 0, di sini 6. Nah, itu. Untuk X sama dengan 6. Ini positif ya. 30 kN ya. Untuk X sama dengan 6 adalah min 30 kN. Nah, ini negatif ya. Nah, itu gambarnya. Ada yang belum bisa gambar? Ada yang belum bisa gambarnya? Ini untuk X sama dengan 0 hasilnya positif 30. Kita gambar ke atas. Untuk X sama dengan 6 itu hasilnya min 30. Kita gambar ke bawah min ya. Nah, tinggal ditarik garisnya.
Inilah bidang L atau bidang gaya lintang ya, atau bidang D-nya. Ada yang ditanyakan untuk bidang D-nya? Ada? Halo? Ada yang ditanyakan untuk bidang D-nya? Belum Pak, belum. Belum. Nah, saya lanjutkan ke bidang M ya. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung bidang M-nya. Nah, bloknya yang tadi itu, nah ini potongannya atau free body-nya yang kita tinjau kiri ya. Nah, kita sekarang menghitung momennya. Sigma momen di X sama dengan 0 ya. Jadi semuanya menuju X ini. Nah, ini ujung batang ini X-nya di sini ya. Nah, pertama yang positif ini, perjanjian tandanya kan ini gaya dalam ini yang positif. MX, nah ini X-nya. MX, nah ini yang positif. Ya, lihat arahnya. MX, min. Nah, yang menyebabkan momen yang pertama adalah AV ini. AV kali jaraknya ini X. Nah, ini arahnya berlawanan, makanya dia min. AV kali X. Ya, bisa. Nah, kemudian yang menyebabkan momen lagi adalah beban bata ini. Nah, kita jadikan beban titik Qx. Nah, ini Qx kali setengah X. Nah, ini jaraknya setengah X ya. Ke titik X ini. Sama dengan 0. Nah, itu dia yang menyebabkan momen. Kenapa ini min? Karena ini kenapa AV-nya min? Karena berlawanan dengan MX. Kenapa Qx-nya positif? Karena salah dia. Ini lihat. AV Qx ini menuju X kan sama dengan MX ini. Nah, ini AV adalah 30 X. Ini min loncat sama dengan menjadi 30 X. Nah, Qx inilah 10 kali X ya. 10 kali X kali jaraknya setengah X. Nah, kalau ini diselesaikan maka MX adalah 30 X kali 10 kali setengah min 5 X pangkat 2 ya. Nah, kemudian batasnya, batas itulah dari 0 sampai 6 ya. Nah, ini persamaan pangkat 2. Ini kan pangkat 2 nih. Itu adalah persamaan parabola. Nah, atau persamaan garis lengkung ya. Kalau persamaan parabola itu seharusnya dihitung semuanya ya. Dari 0 sampai 6 ya. Jadi semuanya dihitung. Untuk lebih gambar semakin banyak Anda tentukan titiknya semakin bagus gambarnya nanti. Nah, untuk X sama dengan 0, maka hasilnya 30 kali 0 dikurangi 5 kali 0 pangkat 2, 0 ya. Untuk X sama dengan 1, hasilnya adalah 30 dikurangi 5, 25. Untuk X sama dengan 2, hasilnya adalah gambar MDN. Nah, kita gambarkan momennya, ini hitungnya. Nah, ini langkah yang ketiga adalah menggambar bidang momennya. Nah, saya garis dulu ya. Garis data dulu baloknya, baru kita mulai menggambar. Untuk X sama dengan 0, hasilnya 0. Di sini dia ya. Nah, untuk X sama dengan 1, kan di sini 1. Ini seharusnya di skala ya. Skala gambar namanya, dan skala gaya. Nah, untuk X sama dengan 1, hasilnya 25. Untuk X sama dengan 2, hasilnya 40. Untuk X sama dengan 3, hasilnya 45 ya. Nanti untuk X sama dengan 4, itu hasilnya 40 ya. Positif semuanya. Untuk X sama dengan 5, itu hasilnya 25 ya. Untuk X sama dengan 6, itu hasilnya 0. Dari A sampai B kita buat satu potongan. Dari B sampai B aksian nanti kita buat satu potongan ya. Nah, ini dari A sampai B, ini potongannya. Kita tinjau bagian kirinya ya. Sama aja kalau mau tinjau bagian kanannya, sama aja hasilnya ya. Nah, ini kemudian dari B sampai B aksian. Nah, ini ada gaya luar, api, dan ada QX ya. Nah, ini ada gaya normal, ada gaya lintang, ada momen ya. Ini potongan satu-satu.
Ini potongan 1-1. Nah ini potongan 2-2. Nah ini sama. Nah sebaiknya kita tinjau pada beban yang paling sedikit ya. Kalau Anda ini tinjau kiri potongan 2-2, ini banyak sekali nanti bebannya. Ada AP, ada BP, ada Q. Tapi kalau Anda tinjau kanan ini cuma ada Q aja dia. Berarti BP dan AP dah ikut ya. Dan di sini ada gaya Q, ada gaya-gaya dalam NX, ada gaya dalam DX, ada gaya dalam MX ya. Nah itu potongan 2-2. Ada yang ditanyakan untuk membuat potongan ini dulu? Ada yang ditanyakan? Halo? Ada? Potongan 1-1 ya. Sama aja dengan yang tadi. Potongan 1-1 sejauh X ya. Ini batasnya potongan 1-1 itu 0 sampai 6 nanti. Nah, yang pertama kita hitung gaya lintangnya. Sigma P sama dengan 0 ya, jumlah gaya-gaya vertikal. Apa aja yang ada? Yang pertama LX. Nah ini yang dianggap positif ya, ingat itu perjanjian tandanya. Kalau tinjau kiri LX-nya ke bawah, kalau tinjau kanan LX-nya ke atas. Momen selalu mendekat, gaya normal selalu menjauh ya. Jadi LX positif dikurangi AP, ini AP ya, ditambah I kali X. Nah, ini sama dengan 0 ya. Jadi LX min 26,67 ditambah 10 kali X sama dengan 0. Maka LX adalah ini min loncat sama dengan plus 2,67 dikurangi 10X. Nah ini persamaan pangkat 1 ya, atau linear. Cukup ujung-ujungnya. Nah di mana batasnya adalah 0 sampai 6. Nah untuk X sama dengan 0, itu hasilnya adalah 2,667 dikurangi 0, 2,667 ya. Untuk X sama dengan 6, hasilnya adalah 2,667 dikurangi 10 kali 6, berarti min 33,333 ya. Nah itu gaya lintangnya. Kita lanjutkan dengan momennya. Ya, kita lanjutkan dengan momennya. Nanti kita gambar sekalian ya. Kita lanjutkan dengan momen bagian AB, MX sama dengan 0. Jadi jumlah momen di X sama dengan 0. Nah ini X-nya. Yang pertama ini yang positif MX ya. MX positif min AP kali X. AP kali X. Nah ini arahnya berlawanan dengan MX. Ini jaraknya X berarti min dia. Kemudian plus QX ini kali setengah X ya, sama dengan 0. Ini loncat sama dengan menjadi positif, berarti MX adalah AP kali X 266,667 kali X min 10 kali X kali setengah X ya. Jadi persamaannya adalah 26,667 X min 5 kali X pangkat 2. Nah ini persamaan pangkat 2 ini ya. Jadi persamaan parabola. Nah, supaya lebih gampangnya, karena ini persamaan parabola, kita hitung dari 0 sampai 6. Ya, jadi batasnya 0 sampai 6. Untuk X sama dengan 0, hasilnya 0. Ini kalikan 0, 0. X sama dengan 1, 21. X sama dengan 2, 33. Dan X sama dengan 3, 35. 426 untuk X sama dengan 58 dan X sama dengan 10 min 20. Nah, karena ini persamaan parabola, nah kita harus hitung puncaknya ya. Atau yang paling gede itu yang di mana? Momen maksimum. Nah, momen maksimum itulah turunan pertama dari ini sama dengan 0 ya, untuk mencari jaraknya. Nah, turunan pertama, jika ada persamaan Y sama dengan X pangkat N, maka turunan pertamanya adalah Y aksen adalah N kali X pangkat N min 1 ya. Misalnya ada persamaan Y adalah X pangkat N, maka turunan pertamanya Y aksen itu adalah
n-nya ini dibawa ke depan, n kali x pangkat n min 1 ya. Nah ini persamaannya, kita cari dulu, untuk mencari maksimumnya kita cari turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Kalau ini diturunkan, ini menjadi dmx per dx ya, sama dengan 0. Ini diturunkan 26,667 kali 1 kali x pangkat 1 min 1 ya kan itu. Atau x pangkat 0 berarti 2,667 jadinya ya. X pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Nah 5x pangkat 2 ini diturunkan 5 kali 2 dikalikan x 2 pangkat min 1 kan itu. Jadi 5 dikali 2 kali x 2 min 1 atau 5 kali 2 10x. Ini 10x ya, karena x pangkat 1. Nah ini sama dengan 0. Jadi x-nya ketemu 2,667 dibagi 10. 2,667 meter ya. Jadi momen maksimum itu akan terjadi pada x sama dengan 2,667. Nah kita masukkan x-nya ke persamaan ini. 26,667, maka momen maksimumnya dimasukkan x-nya 2,667 meter ya. 26,667 kali 2,667 min 5 kali 2 pangkat 2. Jadi 35,556 kN meter. Nah itu adalah momen maksimumnya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang menyebabkan dia lintang, yang pertama yang positif ini, Lx ya, ke atas positif. Kalau tinjau kanan, dx ke atasnya positif ya, min Qx ya, sama dengan 0. Kan itu aja. Jadi Lx adalah 10 kali X. Nah ini batas X-nya adalah 0 sampai 2. Ini persamaan garis pangkat 1 atau linear ya. Untuk X sama dengan 2, hasilnya 20. Untuk X sama dengan 0, hasilnya 0. Nah, kemudian kita lanjutkan ke momennya. Nah, ini potongan 22. Ada dx, ada mx. Kita lanjutkan ke momen mx. Sigma momen di x sama dengan 0. Yang pertama ini yang positif mx plus, nah ini q kali x kali setengah x. Nah ini salah, makanya dia plus dia. X kali setengah x. Ya, ini karena di tengah-tengah x itu makanya kalikan jaraknya setengah x. Maka mx adalah min 10 kali x kali setengah x min 5x pangkat 2. Nah ini kan persamaan parabola nih. 0 sampai 2 untuk x sama dengan 0 hasilnya 0, untuk x sama dengan 1 hasilnya min 5, untuk x sama dengan 2 hasilnya min 20. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada? Ini ada B. Nah, itu ya, dia lintangnya ada garis dulu ya. Nah, ini di X sama dengan 0-nya di sini untuk maksimumnya nanti 2,667 meter itu. Nah, ini gambar dia lintangnya. Untuk X sama dengan 0 tadi adalah plus 2,667 ya. 26,667. Kemudian untuk X sama dengan 6 min 33,333. Ini potongan satu-satu ya, tinggal tarik garis lurus. Lalu potongan 22 untuk X sama dengan 0, 0, untuk X sama dengan 2 min plus 20 ya, ini. Ini potongan dua-duanya ini. Mana dia? Nah ini. Untuk X sama dengan 0 hasilnya 2, untuk X sama dengan 2 hasilnya 20. Nah ini dia. Untuk X sama dengan 2, 20. Untuk X sama dengan 0, hasilnya 0. Nah, potongan satu-satu ini dia. Ya. Untuk X sama dengan 0, 26,667. Dan untuk X sama dengan 6, min 33,33. Nah, ini dia. Ya. Nah, untuk bidang momennya. Nah, ini dia lintangnya. Untuk X sama dengan 0,
hasilnya 26,667. Untuk X sama dengan 6 hasilnya min 33,333. Itu potongan 11. Kalau potongan 22, untuk X sama dengan 0 hasilnya 0, untuk X sama dengan 2 hasilnya 20 kilonewton ya dia lintangnya. Ada yang ditanyakan menggambar dia lintang? Belum, Pak. Nah, kemudian untuk bidang momennya ini ya, untuk X sama dengan 0 yang potongan 11 dulu ya. Untuk X sama dengan 0 ya. Nah, untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 2, untuk X sama dengan 3. Nah, untuk X sama dengan maksimumnya pada X sama dengan 2,6667 tadi ya. Nah, itu momen maksimumnya 35,556. Ini potongan 22 ya. Potongan 11. Untuk potongan 22, untuk X sama dengan 0 hasilnya 0. Untuk X sama dengan 2 hasilnya min plus 20 ya. Mana dia? Nah ini. Untuk X sama dengan 0 hasilnya 0. Untuk X sama dengan 2 hasilnya min 20 bukan plus 20 ya. Nah ini min ini. Ya. Yang di atas ini min. Ada yang ditanyakan bidang momennya?